Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dan ini 23650048 dari kelas B. Kali ini saya akan mereview materi mata kuliah metodologi penelitian di pertemuan kedua atau materi kedua. Pertama, pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban, yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah yang terdiri dari pertama, kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif, sifatnya rasional. Kemudian, kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Kemudian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, kemudian keempat berlaku umum atau universal. Langkah-langkah mengadakan penelitian. Pertama, memilih masalah. Kedua, studi pendahuluan. 3, merumuskan masalah. 4, merumuskan kerangka dasar. Kelima, merumuskan hipotesis. Keenam, memilih pendekatan. 7, menentukan variabel. 8, menentukan sumber data. 9, menyusun instrumen. Kemudian 10, pengumpulan data. 11, analisis data. 12, menarik kesimpulan. 13, menulis laporan. Sesuatu yang menjadi sasaran untuk masalah penelitian, sesuatu yang menjadi sasaran penelitian biasanya disebut masalah penelitian yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antar dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Kemudian pertama, variabel. Besaran adalah suatu yang memiliki nilai besar atau ukuran tertentu yang dapat diukur. Secara umum, besaran dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, besaran tetapan atau konstanta. Kedua, besaran berubah atau variabel. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dihubungkan apabila memiliki dasar teoretik yang kuat. Pertama, variabel hanya bisa dibandingkan jika secara teoritis dan logis memang memiliki perbedaan yang layak diteliti. Contohnya, penelitian tentang perbedaan tingkat stres antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Variabel jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan tingkat stres. Untuk dasar teori psikologi menyebutkan bahwa respon terhadap stres bisa berbeda menurut jenis kelamin karena pengaruh hormonal, budaya, atau sosial. Kesimpulan, karena teori mendukung adanya perbedaan, maka perbandingan ini layak dilakukan secara ilmiah. Kedua, variabel yang dapat dihubungkan. Variabel hanya dapat dihubungkan jika teori menyatakan bahwa satu variabel dapat memengaruhi atau memiliki korelasi dengan variabel lain. Contohnya, penelitian tentang pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Untuk variabel bebas, pertama, motivasi belajar, kemudian variabel terikat, prestasi akademik, kemudian untuk dasar teorinya itu teori motivasi pendidikan, misalnya teori self-determination dari Deci dan Ryan menyatakan bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh terhadap pencapaian belajar. Kesimpulan, karena ada
dasar teoritis bahwa motivasi dapat mempengaruhi prestasi, maka hubungan antar variabel ini layak diteliti. Kemudian jenis analisis. Untuk jenis analisisnya yaitu perbandingan contoh variabelnya tingkat stres mahasiswa laki-laki versus perempuan. Kemudian dasar teorinya itu teori psikologi perbedaan respon stres berdasarkan gender. Kemudian kelayakannya itu ya jenis analisis yang kedua yaitu hubungan, contoh variabel motivasi belajar atau prestasi akademik. Untuk dasar teori motivasi pendidikan yaitu motivasi mempengaruhi capaian belajar. Untuk kelayakannya itu ya dilihat dari konsepnya, variabel adalah dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, variabel fakta merupakan variabel yang dalam proses pengumpulan datanya tidak memerlukan landasan teori atau konsep yang kompleks. Kedua, variabel konstruk atau konseptual merupakan variabel yang memerlukan teori dan konsep dalam proses penyusunan instrumen pengumpulan datanya. Kemudian macam-macam variabel yang kedua, dalam penelitian khususnya yang bersifat kuantitatif dan eksperimental, variabel dikelompokkan berdasarkan hubungan fungsionalnya menjadi dua jenis utama. Satu, variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang memengaruhi atau menentukan perubahan pada variabel lain. Kedua, variabel terikat atau dependent variable merupakan variabel yang nilainya tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi pertemuan kedua ini. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.